Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri, Iza Zihan Rahmawati, NIM 1805510075. Yang kedua ada Indah Soliha, NIM 1805510076. Yang ketiga ada Ita Hendriyanti, S, NIM 1805510078. Yang keempat ada Gabriela Nuranda, NIM 1805510195. Yang kelima ada Rizky Imam Melati, NIM 1805510200. Akan mempresentasikan mengenai sistem fungsional bisnis. Apa sih pengertian dari sistem fungsional bisnis? Sistem fungsional bisnis merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk memberikan sejumlah informasi yang berhubungan dengan bisnis pada suatu perusahaan, atau diberikan kepada kelompok orang pada bagian-bagian tertentu pada perusahaan tersebut. Menurut sudut pandang fungsionalnya, sistem fungsional bisnis ini tidak dapat berdiri sendiri secara fisik, melainkan bersumber dari sumber daya dalam organisasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh sistem informasi fungsional bisnis. Di dalam bidang pemasaran terdiri dari 1. Manajemen hubungan pelanggan, 2. Pemasaran interaktif, 3. Otomatisasi penjualan. Di dalam bidang keuangan terdiri dari 1. Manajemen kas, 2. Manajemen kredit, 3. Manajemen investasi, dan yang keempat penganggaran modal. Di dalam bidang akuntansi terdiri dari 1. Pemrosesan pesanan, 2. Pengendalian persediaan, 3. Piutang usaha, 4. Utang usaha, 5. Penggajian, dan yang keenam buku besar. Di dalam bidang manajemen sumber daya manusia terdiri dari 1. Analisis kompensasi, 2. Inventaris keahlian karyawan, dan yang ketiga perkiraan kebutuhan personal. Di dalam bidang produksi atau operasi terdiri dari 1. Manufacturing Research Planning atau MRP, dan 2. Sistem eksekusi manufaktur, 3. Pengendalian proses. Sistem-sistem informasi ini berbagai sumber daya dalam organisasi. 1. Sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh bagian akuntansi atau departemen atau bagian akuntansi. Di dalam akuntansi ada 6 sistem utama, yaitu A. Order processing, yaitu mendapatkan dan mempunyai proses pemesanan customer dan menghasilkan customer invoice. B. Inventory Management System atau sistem pengelolaan inventory, yaitu proses data yang berhubungan dengan perubahan di dalam inventory dan mendukung informasi pengiriman dan pemesanan kembali. C. Akun Receivable atau sistem mencatat jumlah yang dipinjamkan kepada customer mulai dari customer membuat kredit sampai waktu pembayaran kredit sampai dengan pengawasan sisa kredit yang tersisa dan otorisasi pemberian kredit kembali. D. Akun Payable, yaitu sistem pencatatan data pembelian dan pembayaran kepada supplier. Mereka mempersiapkan cek yang akan dibayarkan. E. Payroll, pencatatan kompensasi atau gaji yang dibayarkan kepada pegawai akan menghasilkan cek yang akan dibayarkan, dokumen, dan laporan gaji pegawai. F. General Ledger, yaitu konsolidasi data dari sistem akunting dan menghasilkan secara periodik laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari akuntansi dan pemakaian sistem tersebut bagi manajemen adalah 1. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. 2. Manajemen senior menggunakan sistem akuntansi untuk menetapkan sasaran investasi jangka panjang untuk perusahaan dan untuk memberikan peramalan jangka panjang mengenai kinerja keuangan perusahaan. 3. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem akuntansi untuk mengamati dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan.
Selanjutnya, sistem informasi keuangan, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi pada bagian keuangan atau departemen bagian keuangan. Fungsi dan kegunaan dari keuangan dan pemakaian sistem tersebut bagi manajemen adalah: 1. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset itu. 2. Manajemen senior menggunakan sistem keuangan untuk menetapkan sasaran investasi jangka panjang untuk perusahaan dan untuk memberikan peramalan jangka panjang mengenai kinerja keuangan perusahaan. 3. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem keuangan untuk mengamati dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan. Fungsi dan kegunaan dari sistem ini bagi para manajer adalah: yang pertama, fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk dan mengiklankan serta mempromosikan produk dan jasa tersebut. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Yang kedua adalah sistem penjualan dan pemasaran membantu manajer senior untuk mengawasi pergerakan yang mempengaruhi produk baru dan kesempatan penjualan, mendukung perencanaan untuk produk dan jasa yang baru, dan mengawasi kinerja pesaing. Sistem marketing, selling, atau pemasaran dan penjualan memiliki fokus pada yang pertama, yaitu perencanaan, promosi, dan penjualan produk yang ada di pasar yang ada. Lalu, pengembangan produk baru dan pasar baru. Yang ketiga, lebih menarik melayani sekarang dan potensial dari pelanggan. Selanjutnya adalah sistem informasi produksi atau manufaktur. Sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan, baik dalam hal perencanaan maupun pengendalian, dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, misalnya berupa data bahan mentah, profil vendor baru, dan jadwal produksi. Sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan serta pengendalian proses penghasilan barang atau jasa. Sistem informasi digunakan untuk manajemen operasi dan memprosesan transaksi, pendukung semua perusahaan yang ada, merencanakan, memonitoring, dan mengendalikan persediaan, pembelian, serta arus barang dan jasa. Selanjutnya yang sistem informasi human resource atau sumber daya manusia. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh bagian personalia, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak dan tunjangan-tunjangan, hingga kinerja pegawai. Sistem sumber daya manusia didesain untuk mendukung perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personal perusahaan, mengembangkan potensi karyawan, serta mengendalikan semua kebijakan dan program personel. Selanjutnya adalah sistem informasi marketing and selling, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh bagian pemasaran dan penjualan, misalnya berupa rangkaian penjelasan. Fungsi bisnis dari pemasaran berhubungan dengan perencanaan, promosi, dan penjualan produk-produk yang ada dalam pasar, serta pengembangan berbagai produk baru, serta pasar baru untuk dapat dengan lebih baik menarik serta melayani pelanggan lama maupun calon pelanggan. Dengan demikian, pemasaran dianggap sebagai fungsi penting dalam operasi bisnis suatu perusahaan. Yang pertama ada pemasaran interaktif. Pemasaran ini ditemukan untuk mendeskripsikan promosi pemasaran yang berfokus pada pelanggan dan berdasarkan pada penggunaan internet, intranet, dan extranet untuk membuat transaksi dua arah perusahaan dengan para pelanggan atau calon pelanggannya. Yang kedua, pemasaran yang bersasaran, yaitu konsep manajemen promosi dan iklan yang meliputi sasaran. Yang ketiga ada otomatisasi tenaga penjualan
Otomatisasi tenaga penjualan merupakan cara untuk mendapatkan keunggulan strategis dalam produktivitas penjualan serta responsivitas pemasaran. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaannya bagi manajemen dari sistem informasi human resource antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsionalitasnya, seperti penerimaan tenaga kerja yang mendukung kegiatan untuk mengecek posisi pada perusahaan yang kosong, kemudian mengiklankan posisi tersebut dan menyeleksi karyawan. Selain itu dapat mendukung proses pemeliharaan dan pengembangan karyawan dengan memantau skill dari para karyawan. Nah, jika skill karyawan tersebut dirasa kurang, maka bagian personalia dapat melakukan training untuk meningkatkan skill karyawan. Kegiatan lain yang berkaitan dengan bagian personalia adalah perencanaan mutu sumber daya manusia, memantau masalah gaji atau tunjangan karyawan. Yang kedua, fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan dengan potensialnya, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu di mana sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior untuk mengenali kebutuhan sumber daya manusia dan untuk memenuhi rencana bisnis-bisnis dalam jangka panjang di perusahaan. Sistem informasi bisnis. Yang pertama di sini ada biaya atau cost, yaitu e-bisnis perlu menjamin terjadinya cost efisiensi melalui efisiensi waktu atau volume penjualan yang lebih besar dengan melakukan optimasi pada proses logistik langsung dari warehouse ke pembeli. Kemudian yang kedua ada komersial atau commerce, yaitu memaksimalkan keuntungan profitabilitas dilakukan dengan melakukan reengineering seluruh proses bisnis sehingga selain menurunkan dari biaya operasional juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya menaikkan volume penjualan. Ketiga ada konten, yaitu informasi tentang produk atau layanan berita yang selalu top to date, informasi yang berguna, misalnya tip advance, variasi produk atau layanan pendukung yang dibarengi dengan kualitas produk dan layanan yang prima sehingga pelanggan merasa dilayani secara personal merupakan salah satu kunci utamanya di dalam konten. Kemudian ada komunitas atau community, di mana media tempat pertukaran pengalaman, membentuk interest group sehingga menjadi sarana yang efektif, membentuk opini pelanggan, membangun permintaan, generate demand, dan melindungi kepentingan pengguna maupun pelaku. Komunitas juga merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan retensi pelanggan sehingga biaya untuk mendapatkan pelanggan baru menjadi minimal. Kemudian ada kenyamanan atau convenience, yaitu kenyamanan dalam melakukan transaksi online. Online merupakan salah satu juga kunci sukses di sini. Nah, navigasi yang mudah, cepat, dan informatif akan membuat pengguna menyukai cara bertransaksi online. Sedangkan kerumitan navigasi yang memerlukan beberapa kali klik dan tidak memberikan petunjuk yang mudah dan cepat bisa menyesatkan bagi para pengguna dan membuat pengguna tidak ingin kembali lagi. Yang terakhir adalah konektivitas atau connectivity, yaitu ketersediaan koneksi yang cepat juga mempengaruhi faktor penentu dari kesuksesan transaksi online. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen bagi bisnis. Yang pertama ada meningkatkan akurat data. Data merupakan sumber daya yang paling penting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada mempermudah koordinasi. Sistem ini menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencana, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lainnya yang membutuhkan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas SDM.
Ketika data informasi telah bersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, ada menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang telah terjadi akibat humor error dapat diminimalisir. Selanjutnya ada implementasi fungsional sistem informasi bisnis dalam bentuk aplikasi. Ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Perawatan kesehatan terutama berhubungan dengan perbaikan kesehatan akhir pasien dan melayani kebutuhan pasien. Setiap dolar perawatan kesehatan yang dikeluarkan untuk memesan persediaan medis dan berinteraksi dengan vendor adalah dolar yang tidak akan dikeluarkan untuk perawat pasien secara langsung. Rumah sakit memesan persediaan dan merupakan hal yang sangat penting bagi layanan pasien bahwa persediaan medis yang tepat tersedia bagi kebutuhan para pasien. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.